pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Senangnya semangat semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Mbak Senia dipimpin doa ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Banyak. Siapa aja? Abdul, Ilza, Sain, sama Ada. Oke, mereka kenapa kok nggak masuk? Ada yang sakit, ada yang acara. Oh, gitu aja. Oke. Kalian masih ingat kita membahas apa? Aku anak Sori. Sore. Yang isinya apa coba Leli? Ada jujur, amanah, patuh pada orang tua dan guru, santun kepada teman. Pintar, tepuk tangan untuk Mbak Leli. Yang lain belajar apa enggak? Belajar jangan lupa ya. Iya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Ada yang tahu halal dan haram itu apa? Mbak Ilmia, halal itu apa sih? Tidak tahu. Halal itu seperti makanan yang halal itu seperti apa? Yang boleh yang lain. Iya, betul. Kalau haram? Tidak boleh dimakan. Pintar. Kalau dimakan. Benar. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan yang halal. Coba di sini ada apa? Spaghetti. Ya, spaghetti terus. Sandwich. Ini Roti. sandwich. Ini Sama. kalau ini Hotdog. hotdog. Ini semua makanan halal apa haram? Halal ya. Jadi kalau makanan halal itu makanan yang pastinya baik bagi kita, bukan nggak ada yang mudorotnya. Terus kalau ini apa? Babi itu termasuk halal apa haram? Haram. Nah, jadi udah tahu ya bedanya halal dan haram. Kenapa babi kok haram? Ya, salah satunya juga betul. Sip, pintar. Corok. Salah satunya adalah karena corok. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa halal adalah sesuatu yang boleh dikonsumsi dan dilakukan oleh seorang muslim. Jadi anak-anak, halal itu bukan hanya sekedar makanan, tapi juga suatu pekerjaan itu bisa dikatakan halal. Nah, sedangkan haram adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada segala sesuatu yang dilarang dan berdosa jika dilakukan. Seperti apa yang haram dilakukan? Mencuri. Pintar, mencuri. Yang lainnya berbohong. Nah, itu haram. Nah, dasar hukum halal dan haram itu terdapat pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Ijtihad itu apa, Nana? Iya, betul. Coba kalian buka bukunya halaman 63. Di situ ada dalil tentang halal dan haramnya makanan ataupun perbuatan. Oke, nanti dibaca bareng-bareng ya. Nah, ini adalah hukum halal dan haram itu menjadi tiga, dibagi menjadi tiga. Dari zat asalnya, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Kalau dari zat asalnya misalnya babi dan segala jenis olahannya itu juga terdapat dalam Al-Quran ya. Terus itu darah, dede, ada yang tahu nggak dede? Tahu ya? Iya, darah yang dibuka, benar. Ada homer, ada bangkai. Bangkai di sini bangkai yang halal itu cuma ada dua, bangkai ikan dan lalat. Lalu daging binatang yang bertaring seperti apa? Binatang yang bertaring? Harimau. Nah, Kucing.
Iya benar, pintar. Kucing itu juga termasuk hewan bertaring, dagingnya itu haram. Terus binatang yang hidup di bawah alam seperti kodok, pintar. Nah, kalau berdasarkan sifat itu perilakunya seperti mencuri, berjudi, zina, membunuh, syirik dan riba dan segala macam perbuatan-perbuatan haram lainnya. Lalu kalau berdasarkan proses, nah proses mendapatkan sesuatu atau proses menciptakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu juga haram. Seperti apa? Itu mencuri makanan di Alfamart itu juga termasuk haram itu berdasarkan proses. Nah, oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa bedanya zat dengan sifat? Iya, pertanyaan yang bagus ya anak-anak. Apa bedanya zat asal dengan sifat? Padahal kan secara sekilas itu mereka itu mirip. Zat asal dan sifat. Kalau zat asal itu untuk makanan, tapi kalau sifat itu untuk perbuatan. Jadi bedanya sifat itu perbuatan, kalau zat asal itu makanan. Paham anak? Oke, pintar semua. Nah, hari ini kita akan belajar sambil bermain ular tangga. Nah, ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok harus bisa menang. Kalau menang nanti itu ibu kasih nilai tambahan. Nah, nanti kalian akan melempar garpu untuk berjalan sesuai dengan ini ya. Kalian sudah pasti paham betul bermain ular tangga. Nah, nanti kalau bisa menjawab, kalian lanjut untuk 2 kali periode. Nah, setelah 2 kali gantian. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa jawab pertanyaannya, ya otomatis tim lawan yang harus maju. Oke? Paham? Nah, ini untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Oke? Untuk kelompok 1 silahkan perwakilan atau mau maju bareng nggak apa-apa. Saya kelompok 1, 3. Ayo, Kalau 3 doyan. nah ini orangnya ya. Pakai orang. Warnanya ini putih. Itu pinggiran. Sini. Oke, ini kelompok 1 ya. Ayo, silakan dilempar garpunya. Silakan ambil pertanyaannya. Ayo. Dibaca dan dijawab. Apa yang dimaksud dengan ijtihad dalam konteks hukum halal dan haram? Ijtihad tadi adalah kesepakatan para ulama Ya, tentang hukum halal dan haram. Oke, pintar. Kalau untuk kelompok 2 ayo maju. Oh iya, kelompok 1 masih. Ayo, bismillah. Nah, silakan ambil. Ayo. Apa kita jika benda halal bercampur dengan benda haram seperti bumi? Jadi haram. Jadi haram juga ya. Iya, betul. Tangan dong. Nah, yang kelompok 2 silakan.
Ayo, kalahkan kelompok 1. Wow. Yeay. 5, ini amannya. Ambil aman. Oh, 5. Nah, silakan ambil pertanyaan. sembarang. Dengan bersyariat Islam. Ya. Haram adalah Haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan maupun dikonsumsi oleh agama. Kalau dilakukan, iya betul. Betul ya anak ya? Ya. Betul. Ayo, yang kedua. Ronde kedua. Bismillah. apa tuh? Ya turun. Gak apa-apa. Kurang keras. MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Iya betul. Pintar tepuk tangan guys. Ayo, kelompok 1 kalahkan kelompok 2. Ya Allah. Yeay, silakan. Apa yang dimaksud yang mana? Mengapa sumber utama hukum halal dan haram dalam Islam? Ada pada Al-Quran, hadis, ijtihad. Ya sudah. Nah, ya betul. Ayo, lagi. Ayo. Mengapa ilmu tentang halal dan haram harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena Agar kita bisa membedakan halal dan haram. terus Bisa berhati-hati dalam iya betul. Ada lagi? Baca dia. Sudah ya, pintar tepuk tangan. Ayo, terakhir kelompok 2. Ya, 1. Hati-hati. Ya. Silakan ambil dulu. Mengapa pembahasan tugas meter untuk haram? Karena berdampak buruk bagi lingkungan. Iya. Iya, pintar tepuk tangan. Ayo, satu lagi. Satu lagi ya. Oh, naik kan? Suara tangga ya? Gaya ulang kali ya? Bisa dong. Harusnya Mengapa ilmu 100 dan memperhatikan haram? Agar dia tuh mengetahui apa yang kita lakukan itu sudah sah atau tidak, terima Allah atau tidak, seperti ini. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, sudah bisa dilihat ya yang menang yang mana ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan untuk kita semuanya. Anak-anak sudah pintar semua, sudah bisa menjawab semua, sudah paham semua tentang hukum halal dan haram. Oke, ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Mbak Fetriani, moga Mbak. halal itu Ya. Suatu yang sudah dikerjakan mendapat pahalanya. Betul, Ya, betul. Kayak misalkan kalau makanan itu contohnya ayam, sapi, seperti itu. Kalau haram itu nanti kalau
dilakukan itu mendapat dosa. Kalau makanan contohnya kalau babi itu, terus kalau sifat seperti mencuri, berjudi, dan juga zina. Iya, betul, tepuk tangan untuk Mbak Febri ya nih. Benar, sudah hebat semuanya. Oke anak-anak, jadi kita juga harus berhati-hati ya dalam memilih makanan, dalam melakukan tindakan, perbuatan itu harus hati-hati. Karena ada hukum halal dan haram, maka kita juga harus mawas diri juga harus menjaga setiap tindakan kita juga. Nah, kalau misalnya kalian ke luar negeri, kan luar negeri itu kan juga agamanya beda ya dengan kita yang mayoritas. Jadi ya juga harus berhati-hati kalau memilih makanan di sana. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap belajar, dipelajari juga babnya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang fikih ibadah, tentang sholat. Nah nanti dimulai dari tentang sholat. Ini Ibu kasih tugas ya, tugas untuk materi ini. Silakan kalian menulis pengalaman kalian dalam memilih makanan, misalnya di luar rumah atau dimanapun, terserah. Nanti dikumpulkan di meja Ibu di minggu depan ya. Oke anak-anak, Baik, siap. iya kita semua nih. Nah, cukup sekian ya anak-anak ya. Sudah habis waktunya. Ibu pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi